Assalamualaikum, siapapun yang menonton video ini semoga selalu sehat dan bahagia. Sehat bisa menjadikan hidup kita bahagia, dan bahagia juga bisa menjadikan hidup kita menjadi sehat. Bahkan orang yang sakit juga harus dibuat hatinya bahagia agar cepat sembuh, ya cepat sehat. Nah, saya cuma mau menepati janji ya, kemarin sudah janji untuk bahas buku ini, tapi tidak mungkin semuanya ya. Kali ini bab satu aja, ini tentang kampung santri. Nah, sebelumnya saya juga mau meminta maaf kepada siapapun yang sudah membeli buku ini di cetakan pertama, artinya yang pesan awal-awal setelah terbit, karena ada beberapa halaman yang tidak beres ya, ada kekurangannya gitu, dan saya sudah komplain ke penerbit, sudah diperbaiki terhitung mulai Senin tanggal 12 Oktober 2020. Jadi kalau yang pesan buku setelah tanggal 12 Oktober insya Allah sudah diperbaiki, mudah-mudahan ya. Orang yang sehat dan bahagia biasanya akan selalu bersyukur ya. Jarang kan orang sehat, iya kok sehat ya pengen sakit gitu, jarang ya, tidak ada. Bahkan kemudian ada yang iya kok bahagia terus ya, sekali-kali dong pengen ngerasain sakit, pengen ngerasain sedih gitu, kayaknya tidak ada. Makanya orang yang sehat, orang yang bahagia biasanya senantiasa bersyukur, dan memang sebenarnya kunci kebahagiaan itu ada pada hati yang bersyukur. Apapun kondisinya, jika hati kita bersyukur maka kita akan bahagia. Tetapi bagaimanapun keadaan kita, semewah apapun kondisi kita, jika kita tidak bersyukur maka selamanya kita tidak akan pernah menjadi orang yang bahagia. Orang yang ditakdirkan menjadi orang orang desa, maka dia akan bahagia ketika dia mensyukuri apapun yang ada di desa. Udara yang segar, pemandangan yang indah, kemudian lingkungan yang masih berasa kekeluargaannya, kemudian air yang mungkin masih jernih, jauh dari polusi udara, jauh dari polusi air, polusi kan, kalau polusi ada ya di desa walaupun sedikit gitu. Jadi akan mensyukuri apa yang dia rasakan, apa yang membuat dirinya bahagia di desa. Tetapi orang desa yang tidak bersyukur maka dia cenderung akan mengingat-ingat, membayangkan kehidupan kota yang penuh dengan kemewahan, penuh dengan keindahan ya, gedung-gedungnya bagus, kemudian kendaraannya rata-rata pada bagus-bagus, transportasinya lebih enak, mau kemana-mana enak, tidak belok jalanannya, air semuanya ada di dalam rumah, tidak harus pergi ke kali. Sementara orang kota juga sebenarnya kadang-kadang merasakan hal yang sama. Ketika dia tidak bersyukur maka dia hanya akan berpikir enak ya tinggal di desa, apa-apa murah, beli sayur murah, beli baju murah, beli tanah murah gitu. Dia tidak tahu bahwa di desa itu apa-apa murah tapi susah kebeli juga, karena nyari duitnya juga susah. Jadi orang yang bersyukur itu mau tinggal di kota, mau tinggal di desa, maka dia akan selalu bahagia dan akan selalu teringat terhadap apa-apa yang sudah Allah berikan kepadanya, tidak membayangkan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Makanya kunci kebahagiaan ada pada hati yang bersyukur. Saya tinggal di desa, tetapi kehidupan saya yang penuh dengan kesederhanaan, penuh dengan keterbatasan itu tidak menjadikan saya kemudian masa kecilnya tidak bahagia. Justru kalau mungkin beri nilai itu kapan saya mencapai puncak kebahagiaan ya mungkin pada saat kecil itu gitu, tidak memikirkan banyak hal ya, tidak tahu bahwa rumah yang bagus itu dindingnya tembok ya, alasnya kan lantainya dari keramik ya, tidak, walaupun lantainya masih tanah ya, dindingnya masih bambu atau kayu, tetapi serasa bahagia saja ya, karena memang kebanyakan teman-teman kita di desa juga rumahnya dengan kondisi yang sama, walaupun ada yang sudah tembok, ada yang sudah, di kampus saya bilangnya gedong sudah bagus, tapi masih beberapa. Tapi karena hati kita memang belum terkotori dengan penyakit-penyakit hati, belum banyak memikirkan kondisi kebahagiaan atau kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, maka enjoy saja, bahagia saja, sampai akhirnya nanti kebahagiaan itu akan terenggut ketika seseorang yang tadinya hanya melihat kanan kiri di pedesaan yang serba indah, yang serba sederhana, tiba-tiba melihat sesuatu yang lain.
Jadi selagi kita belum ada banyak godaan, maka kita akan menjadi orang yang sangat bahagia dan fokus ya. Fokus kita di masa kecil misalnya menuntut ilmu, ya taunya hanya menuntut ilmu, main, membantu orang tua sedikit-sedikit saja. Kemudian belajar di sekolah, belajar pesantren, main, belajar pesantren, main. Nah, itulah salah satu yang harusnya kita syukuri sebagai orang desa. Jadi tidak perlu merasa minder, aku mah orang desa, aku mah berasal dari kampung. Menurut saya tidak perlu. Dan sebaliknya, orang yang hidup di kota juga harus banyak bersyukur atas kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, atas kelebihan-kelebihan yang Allah limpahkan kepada dia. Tetapi tidak perlu juga merasa kurang beruntung karena mendapatkan lingkungan yang mungkin udaranya sudah tercemar, kemudian pengaruh-pengaruh negatif yang ada di masyarakat perkotaan, mungkin kekeluargaannya kurang ya. Karena kalau di desa kebanyakan kita tinggal bersama tetangga-tetangga yang dulu-dulunya mungkin satu nenek moyang gitu ya. Tapi ketika kita tinggal di perkotaan kondisinya sudah beda. Kebanyakan di perkotaan itu adalah para pendatang, jadi mungkin secara kekeluargaan beda gitu ya, beda. Walaupun tidak tertutup kemungkinan banyak sekali orang-orang kota yang masih membawa budayanya dari kampung, dari desanya, dan menjadi orang-orang yang tetap memegang budaya penuh dengan kehangatan dan kekeluargaan. Jadi itu secara singkat yang ingin saya ceritakan di bab 1 buku saya. Jadi intinya kehidupan di yang saya sebut kampung santri ya, karena betul-betul di sana itu adanya orang ngaji belajar diselingi dengan main-main, dan mainnya cenderung dengan alam. Walaupun kadang-kadang harus berangkat ngaji bareng, cowok cewek itu nggak ada yang namanya pacaran jadi betul-betul masih serba murni insyaallah. Dan itu satu motivasi saya untuk berusaha selalu menjadi orang yang bersyukur, karena apapun kondisinya selagi hati kita bersyukur sebenarnya kita mudah sekali menjadi orang yang bahagia. Tetapi sebaliknya, kalau hati kita tidak pernah bersyukur, mau hidup di desa mau hidup di kota, bisa jadi dulu di desa bahagia tetapi ketika pindah ke kota justru malah stres, justru malah panik ya. Tadinya sehat menjadi sakit, tadinya gemuk menjadi kurus. Itu yang diharapkan. Intinya adalah marilah kita raih kebahagiaan kita, salah satunya dengan mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah anugerahkan kepada kita, dan apa yang ada di sekitar kita. Tidak perlu terlalu membayangkan apa-apa yang kita tidak miliki, apa-apa yang Allah berikan kepada orang. Terima kasih.